Dalam 3 menit ini, kita akan membahas ringkasan plot The Mirror Legacy. Semuanya bermula saat tokoh utama kita, Lu Jiangxian, mati mendadak. Jiwanya merasuki sebuah cermin perunggu di dunia kultivasi dan menjadi sesosok roh pusaka. Cermin itu kemudian ditemukan oleh seorang petani dan dipuja sebagai benda pusaka yang sangat berharga. Sebagai roh pusaka, Lu Jiangxian kemudian menurunkan teknik kultivasi sakti. Dan sejak saat itulah, keluarga petani tersebut mulai menapaki jalan keabadian. Kisah The Mirror Legacy menceritakan perjalanan panjang keluarga ini menjadi klan kultivasi yang sangat besar. Selanjutnya, mari kita ulas kisah The Mirror Legacy melalui sudut pandang 3 tokoh kunci. Pertama adalah Li Chejing, putra keempat dari generasi awal yang bergelar Dewa Pedang Qing Sui. Memiliki bakat yang sangat tinggi. Ia sudah mampu menguasai bayangan pedang sejak tahap Qi Refining. Bahkan, satu tebasan pedangnya mampu mengalahkan jenius pedang dari sesama sekte Qingqi. Namun sayangnya, ia salah memilih sekte. Petinggi sekte Qingqi justru mengincar teknik kultivasi unik miliknya. Ia dikhianati dan dijadikan pil manusia demi kepentingan leluhur sekte Qingqi. Sebelum wafat, ia menitipkan pedang, wawasan pedang, serta obat-obatan dari sekte kepada seniornya untuk dibawa pulang demi kebangkitan klan di masa depan. Kisah generasi kedua, Li Tongya. Usai mengetahui kematian adiknya, ia bersumpah akan membalas dendam. Selama puluhan tahun berikutnya, menyembunyikan senjata itu dan diam-diam terus meluaskan kekuasaan keluarga Li. Namun, mereka diincar oleh klan Yu, sang penguasa setempat. Demi memaksa Li Tongya tunduk, Li Yuanqiu dibunuh menggunakan artefak ledakan milik klan Yu. Kala itu, usia Li Tongya sudah melewati 60 tahun. Ia terpaksa turun gunung lagi untuk memimpin keluarga saat klan berada di ambang kehancuran. Di saat kritis itu, ia memutuskan untuk melakukan meditasi maut demi mencapai tahap fondasi. Berkat jimat Zonghai dan Changjing, ia pun sukses. Usai menghabisi keluarga Yu, klan Li akhirnya berhasil menguasai Danau Wangyue. Sayangnya, masa indah itu tak lama. Salah satu kultivator puncak Violet Palace mengincar takdir Li Tongya demi bisa naik ke tingkat Golden Core. Namun, saat hendak melahap takdirnya, para pengamat dari kultivator ranah Zifu lainnya serentak berkhianat. Mereka tidak membiarkan proses itu berhasil, dan 9 pusaka pedang pun menghantamnya. Li Tongya berhasil kabur di tengah kekacauan tersebut, sementara musuhnya tewas. Dunia kultivasi pun heboh mengetahui Li Tongya, yang hanya seorang kultivator tahap fondasi, berhasil membunuh puncak ranah Violet Palace. Nama leluhur keluarga Li menggelegar di seluruh negeri Yue. Namun usai perang itu, Li Tongya sekarat. Saat sisa-sisa keluarga Yu mencoba membalas dendam, tak disangka Li Tongya bangkit sesaat dan menebas habis semua ahli tahap fondasi mereka. Keluarga Yu pun binasa total. Sebelum wafat di area terlarang, ia meninggalkan pesan terakhir, jangan pernah lupakan dendam. Kini kisah Li Xuanjiao, sang generasi keempat. Usai sang leluhur wafat, tidak ada lagi ahli tahap fondasi di keluarga Li. Demi mendapatkan perlindungan, Li Xuanjiao mengirim putranya ke sekte Qingqi dan mendekati faksi Yuan Tuan. Di tengah masa kekacauan besar, ia membawa seluruh klan keluar dari Danau Wangyue. Demi masa depan, ia akhirnya memilih bertukar nyawa dengan kultivator fondasi musuh. Padahal, ia bisa saja selamat. Tapi demi kepentingan klan, ia memilih mati untuk membungkam kritik, membawa citra keagungan dan pengorbanan klan hingga ke puncaknya.